Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid dawam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala aidan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang amat kami hormati sesepuh kita Bapak Haji Istiqlal Amiruddin. Tidak lupa pimpinan yang muda Mas Noval Rifki dan Ustaz Nasrullah ya. Ternyata di sini ada Nasrullah 2 ya. Nasrullah yang sering baca kitab itu Kulon Lapangan dan Nasrullah. Dan orang namanya Nasrullah itu pertolongan Allah. Kemudian kepada seluruh cabang-cabang dan ortom tadi yang disebutkan, kami tidak menyebutkan waktunya maneman ya, yang sama-sama kami hormati. Kemudian para hadirin semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah bahwa detik ini Allah memberi kita kesempatan yang paling utama. Apa itu? Thalabul ilmi. Tidak ada pahala yang lebih besar melebihi ngaji, karena ngaji adalah alat kontrol ibadah kita, hidup kita ini sebenarnya diridhoi Allah atau tidak. Tanpa ngaji tidak mungkin. Kita mencontoh Rasul tidak ketemu, kalau tidak ngaji tidak bisa. Maka kalau ada pengajian rawuh, dan saya doakan semua panjang umur ya. Tapi yang tidak hadir bukan enggal mati, bukan ya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pemberi syafaat kita di padang mahsyar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita orang Muhammadiyah maknanya pengikut Nabi Muhammad. Dan Muhammadiyah sebuah organisasi di Indonesia yang paling tua karena lahir 1912. Ibunya hamil lagi, lahir NO 1926. Jane tua Muhammadiyah kakak ngadi itu. Kor kacek beberapa tahun, mula sing goyop ya. Selanjutnya materi kajian pada pagi hari ini kami memang akan mengokohkan pondasi iman. Karena apa? Bangunan makin tinggi kemudian pondasinya tidak kokoh, itu rentan roboh dan penghuninya kerobohan. Maka sebelumnya syarat-syarat ngaji kami ulang lagi ada 5. Walaupun nanti yang ngaji bukan saya, syarat ini jangan sampai lupa. Yang pertama mendengarkan. Jadi ngaji dimulai sudah tidak ada yang ngomong, kalau macet tidak apa-apa ya. Yang kedua memahami. Jangan sampai orang ngaji tidak paham, undang mumpuni orangnya paham orang ya. Yang ketiga meyakini bahwa ngaji ini hakikat. Yang keempat mengamalkan dengan ikhlas. Yang kelima tadi disampaikan Pak Nasrullah, mendakwahkan. Kalau tidak didakwahkan, barang jahat juga didakwahkan, ya habis kita. Muhammadiyah gerakan itu obah, bukan diam saja ngantuk ya. Jadi 5 syarat ngaji yang pasti dijamin surga. Mendengarkan, memahami, meyakini, mengamalkan dengan ikhlas, dan mendakwahkan.
Nanti yang tidak bisa nyatat kirim BA minta Pak Istiqlal ya. Di dalam sebuah syair, walaupun syair penting ya, seorang ulama buat awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal orang hidup di dunia menghirup udara segar adalah mengenal Allah dengan yakin. Siapa Allah? Namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah memang di kalangan NU ada caranya, itu wujud kitam bako. Di Muhammadiyah juga ada caranya mengenal Asmaul Husna yang 99. Tetapi yang paling tepat mengenal Allah itu adalah ayatul kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Nanti kalau ayat kursi sudah dikenal dari awal, dibagi 8 itu kita baru tahu Allah itu siapa. Maka Allah mengenalkan dirinya. Cuma karena tidak pernah ngaji dan membaca tafsirnya, cuma membaca saja, getarannya tidak ada. Ya. Padahal itu pondasi. Ya. Maka mari bersama-sama ya, ditirukan dan baca Quran ini wajib membaca ta'awudz dulu. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian baca Quran, baca ta'awudz. Di dalam kitab-kitab ulama salaf dikatakan, jika tidak membaca ta'awudz apa sih? Digoda setan. Setan menggodanya gimana? 2 cara. Yang pertama, silahkan hafal alunannya indah, tapi tidak perlu mengingat maknanya dan tak perlu mengamalkan isinya. Itu setan gitu. Asal suara udah turut osok jadi juara internasional cukup. Nafasnya nafas kuda. Tapi tidak pernah terbersit ingin tahu maknanya dan mengamalkan isinya. 2 itu. Orang sudah cinta Quran, hafal, tapi mantap saja dengan alunan-alunannya. Tapi tidak terbersit sedikit pun memahami tafsirnya dan mengamalkan isinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari baca ta'awudz dulu, saya dulu nanti ditirukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mari. Sampai situ dulu. Tidak setiap ayat Quran dimulai dengan lafal Allah. Tapi ayat kursi dimulai lafal Allah. Allah siapa sih? La ilaha illallah. Allah adalah zat yang memang tidak ada yang patut disembah satupun kecuali Dia. Bahasanya yang bahasa sulit dipaham tapi mantap. Allah adalah zat yang tidak ada satupun yang patut disembah kecuali Dia. Karena apa yang disembah cuma Allah? Allah punya sifat Al-Hayyu. Al-Hayyu maknanya Dzul Hayatil Kamilah. Karena hanya Dia yang punya hidup yang sempurna. Allah awal tak berawal, akhir tak berakhir. Yang hidup tidak pernah mati dan tidak perlu ditanyakan dan memang tidak boleh ditanyakan dan tidak bisa menjawab kapan Allah mulai hidup, itu tidak boleh. Dan tidak ada Allah itu mati. Itu Al-Hayyu, Dzul Hayatul Kamilah. Punya kehidupan yang kekal. Al-Baqi Ad-Daim. Yang kekal dan tidak putus-putus, hidup terus. Adapun kita adalah hanya hidup pemberian. Tetapi
perlu disyukuri bahwa manusia ini khuliqa min adam, diciptakan dari barang yang tidak ada, baik namanya, nyawanya, jasadnya, tidak ada. Tetapi didesain untuk kekal. Manusia ini dulunya tidak ada, tapi oleh Allah didesain untuk kekal. Alhamdulillah, kita ini oleh Allah akan dikekalkan. Tetapi harus hati-hati, kita diberi hidup 2 kali, di dunia dan di akhirat. Diberi mati 2 kali. Dulu tidak ada namanya mati, nanti masuk liang kubur namanya mati. Kemudian hidup lagi di akhirat, kekal. Cuma yang dipahami kekalnya itu hanya 2 tempat, surga dan neraka. Salah mengambil hidup di sini, habis di sana. Maka masuk Muhammadiyah kalau saya boleh sebenarnya wajib itu. Tapi maksudnya bukan sekedar nama, tapi betul-betul pengikut Nabi Muhammad. Jadi Allah itu hidup kekal sempurna. Kalau kita hidup pemberian. Di dunia 100 tahun kurang, di akhirat kekal. Kemudian Al-Qayyum maknanya qaimun ala tadbiri khalqihi. Dia senantiasa tidak pernah letih, tegar mengatur seluruh makhluknya. Qayyum itu kan jamak dari qaimun itu. Sigat mubalaghah. Dia mengatur planet yang jumlahnya tidak jadi hitung itu rapi sekali. Bahkan oleh Muhammadiyah kalau mau menghitung hari raya tahun 50 bisa itu. Karena apa? Getaran matahari itu wasyamsu tajri li mustaqarrilah, itu rapi sekali, bisa dihitung. Itu yang gerakkan Allah, manusia tidak akan mungkin. Maka patut kalau yang disembah cuma Dia. Jangan mencoba menyembah yang lain, karena yang lain tidak punya apa-apa. Lebih-lebih kok menyembah benda mati, itu hina sekali. Maka ketika mengenal ayat kursi, ibu akan berkata, patut kalau yang boleh disembah cuma Allah. Karena dia punya sifat hayyul qayyum. Hidup sempurna dan berdiri tegak mengatur makhluknya. Bahkan kita hadir ke sini sudah ditulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, kita ditulis. Kalau tidak ditulis tidak akan hadir. Ya. Kemudian memasuki selanjutnya bareng-bareng lagi ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Mari. Memang bahasa Arab harus fasih. Kalau la ta'khudhuhu pakai ha itu maknanya rusakan. Gerok kalau kok itu. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Mari. La ta'khudhuhu, tidak bisa menyentuh Allah sinatun, kantuk, wala naumun, dan tidur. Allah zat yang tidak terkena kantuk dan tidur. Lah kita ya ini ra dipaciti wis angop-angop. Ya. Maknanya apa? Maknanya berarti apa yang kita lakukan di mana saja tidak ada saksi, malam gelap gulita, Allah tahu. Tidak pernah apa yang kita amalkan tidak teramati oleh Allah. Karena apa? Zat yang tidak tersentuh kantuk dan tidur. Ya. Kalau kita sewengi nanti ora turu sesuk kerokan. Maknanya apa? La ya'khudhuhu nu'asun. Nu'as sama dengan sinah. Allah tidak butuh kantuk dan tidak butuh tidur dan memang tidak patut. Innallaha la yanamu wa la yambagi ayyanama. Sungguhnya Allah tidak butuh tidur dan tidak patut
tidur disandarkan kepada zat Allah. Ibnu Abbas berkata begitu, ya. Jadi jangan mulawang Jawa ki pinter. Ngati-hati loh, Gusti Allah ora sare. Ngati-hati ki Gusti Allah ora sare lho, rong sasi kas mudhun lho ora dipasang nang kene. Jangan mumpung jadi presiden. Allah tidak tantok dan tidak tidur. Wong Jawa ki halus. Ngatos-atos Allah mboten sare. Itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nanti kalau khatam ayat kursi ini imannya udah tinggi banget ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Monggo. Hanya milik Allah sajalah apa-apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jagat raya ini milik Allah, termasuk nyawa kita, jasad kita, itu milik Allah. Bukan miliknya siapa-siapa. Jami'u ma fis samawati wal ard, seluruhnya yang ada di langit di bumi milkuhu, miliknya, wa abiduhu, dan hambanya, tahta qahrihi wa sultanihi, di bawah keagungan kekuasaannya. Bahkan lafal qahrun sebenarnya maknanya memaksa. Hidup ini di bawah paksaan Allah. Cuma Allah bilang, sungguh kasih sayangku telah mengalahkan kemurkaanku. Maknanya apa? Surga lebih bisa diharap ketimbang neraka. Karena apa? Kasih sayang Allah mengalahkan kemurkaannya. Inna rahmati, sungguh kasih sayangku, sabaqat ghadabi, mendahului, mengalahkan kemurkaanku. Maka bagi orang mukmin mesti ayat wa kana bil mu'minina rahima. Sungguh Allah itu terhadap orang yang beriman rahim. Di dalam literatur biasanya kalau rahim itu pakai isim nakiroh. Tapi kalau Rahman pakai isim makrifat. Maka tadi yang baca Ar-Rahman pakai al. Tapi kalau mukmin mesti Ghafurur Rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Rahim maknanya kasih sayang di surga kekal. Rahman maknanya kasih sayang di dunia yang kafir pun kadang-kadang punya pajero. Itu loh. Rumahnya tingkat. Bahkan dalam surat Yukhruf dikatakan, kalau aku Allah sudah tidak kadung berfirman, orang kafir sebenarnya akan kami buatkan emas dari rumah dari emas barlian. Tapi karang kadung ucap tidak jadi, malah sing kafir melarat ngungguli Muhammadiyah akeh. Ketika Allah berfirman begitu apa? Karena nanti jatahnya neraka men seneng sedilek nang alam dunya. Itu surat Yukhruf, perhiasan menawarkan. Kalau aku sudah tidak kadung berfirman, orang kafir ini akan buatkan suku pamidhab. Rumahnya emas barlian. Cuma kalau memang dibuatkan kita bisa ikut kafir karena kesetrum pengen sugih kaya ngono. Ya. Peringatan Allah itu betul-betul luar biasa. Kembali bahwa lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah sajalah seluruh yang di langit dan di bumi, miliknya, hambanya, di bawah kerajaannya. Patut enggak kalau yang disembah cuma Allah? Patut. Ibu-ibu tahu syaratnya ngaji, ingat tadi. Kok do omong-omongan. Syaratnya wis njebluk. Ya. Mendengarkan, memahami, meyakini, mengamal dengan ikhlas dan mendakwahkan. Itu dicatat dalam hati, diapal kayaknya.
Masjid saja ya. Nanti kalau entek wekku rapopo. Kemudian memasuki lanjutannya, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Mari. Hunya panjang ya. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Monggo. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapat izinnya? Aila ahada yastatiu ayyasfa'a li ahadin illa idza adzinallahu. Tidak seorang pun yang punya kemampuan memberi syafaat kepada orang lain kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Kalau kita bicara syafaat, jelas hadis-hadis sahih bagi Bukhari Muslim menyampaikan di antara seluruh para nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad, di hadis yang panjang ketika terik matahari di padang mahsyar, tidak ada yang sanggup satu pun memberi syafaat. Jadi kalau kita bacakan ayat hari kiamat, setelah dibangkitkan begitu dahsyat, orang mencari Nabi Adam berbondong-bondong. Setelah ketemu minta syafaat, apa jawabannya? Nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri, aku sendiri pusing, udah tidak mampu. Nabi Adam bilang, coba datang ke Nabi Nuh, itu umurnya 1000 tahun dan dulu bisa membanjiri itu. Datang ke Nabi Nuh, sama nafsi-nafsi. Nabi Nuh bilang, coba datang ke Nabi Ibrahim, itu ampuh diobong rata das. Ya. Datang ke Nabi Ibrahim, jawabnya sama, nafsi-nafsi. Nabi Ibrahim menyampaikan, coba datang ke Nabi Musa, itu punya tongkat, nek diuntalke dadi sak sepur, dadi ulo. Itu nek nggo ngantem segara pecah dadi loro kaya tembok raksasa jejer. Ketika datang ke Nabi Musa sama, nafsi-nafsi. Nabi Musa bilang, coba itu Nabi Isa, hebat itu, bisa nyembuhke wong wuta, wong mati seduripke, wong belang asli diusap mari. Ketika datang Nabi Isa sama, nafsi-nafsi. Begitu Nabi Isa bilang, coba datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang, ternyata apa jawaban Rasul? Wa ana laha. Memang aku yang Allah serai izini memberi syafaat. Syafaat siapa sih? Syafaat adalah keringanan yang dimintakan kepada Allah, haknya diberikan Nabi. Bahkan dalam hadis yang panjang, Nabi bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap para nabi diberi doa yang mandi satu-satu. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tapi semua para nabi, para rasul, doanya yang mandi sudah diminta di dunia. Wa ana, sedangkan aku ikhtabatu, doaku aku simpan. Untuk apa? Li syafaati ummati yaumal qiyamah. Akan aku gunakan memberi syafaat umatku di hari kiamat. Alamam mata la yusriku billah min ummati. Tetapi syaratnya umatku yang ketika meninggal tidak syirik kepada Allah. Kalau bicara syirik, saya yakin Muhammadiyah lebih selamat. Ora ono dukun Muhammadiyah ngono ora ono. Ora ono. Ya. Jadi
orang yang meninggal tidak syirik saja yang kemudian disafaati Nabi. Sangkeh kasih sayangnya Nabi kepada kita, doa yang mustajab tidak pernah diminta di dunia. Bahkan di perang Uhud, giginya sampai rontok, kakinya berdarah, tidak memohon. Doaku yang mandi, aku simpan. Padahal hampir mati itu. Ketika pasukan panah yang di atas itu melihat yang di bawah menang, turun. Padahal Nabi pesan, saya yang di bawah menang atau mati semuanya, jangan turun sebelum ada aba-aba. Menang jumin harta rampasan, sing nang dhuwur kemlecer. Wah wis nang dhuwur jadi pimpinan kemlecer duit, remuk organisasinya. Tinggal beberapa orang dihabisi Khalid bin Walid. Jadi maaf kalau udah jadi pimpinan puncak, tolong yuhud hidup ini. Hidup itu sederhana saja. Jangan terus wopo-wopo ditukoni pajero panas njobo jero. Alepat lopot terus. Biasa saja orang hidup itu. Menjadi pengilon, tahan ya. Kembali kepada ayat bahwa hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu memberi syafaat. Kemudian memang ke bawahnya orang yang mati syahid, orang yang hafal Quran mengamalkan isinya, mensyafaati kedua orang tuanya dan macam-macam ada itu. Tapi yang pokok yang diizini memberi syafaat hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Najm ayat 26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat suci yang di langit ingin memberi syafaat, syafaatnya tidak diizini. Kam itu rubah. Berapa banyak mim malakin dari jumlah malaikat makhluk yang suci fisamawati yang ada di langit la tughni syafa'atum syai'a, syafaatnya tidak ada gunanya kecuali setelah Allah mengizini. Maaf kita setakwa apapun tanpa syafaat Nabi mimpi untuk masuk surga. Maka orang baca perjanjian kalau dimaknai ya lumayan. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Allahu yahu. Ning yang baca ya orang ngerti karepe ya. Yang penting lakune apik dikencrangi gitu loh. Syafi'il khalqi, Nabi Muhammad pemberi syafaat makhluk orang beriman fi yaumil qiyamah. Allah ya huwa. Allah adalah dia Allah yang mengizini Nabi memberi syafaat. Bahkan di dalam hadis yang panjang, Nabi itu tidak tiba-tiba bisa memberi syafaat. Sujud dulu khorru sujata. Di bawah aras kerajaan Allah sujud dulu. Lama. Setelah sujud, bahkan jawabannya sujud dalam hadis itu tidak diajarkan Allah di dunia, nanti diajarkannya di sana. Sujudnya bukan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanallah, bukan. Tapi mahamid, sujud yang doanya belum diajarkan. Setelah sujud lama, kemudian Allah berfirman, irfa' ra'saka, angkat kepalamu Muhammad, kamu minta apa? Kami kabulkan. Kamu minta mensyafaati umatmu, kami izinkan. Itu sujudnya lama. Mahal itu harga syafaat ya. Nah, itu kecintaan kita pada Rasul harus ditinggikan ya. Kita lanjutkan ya. Ya'lamu ma baina aitihim wa ma khalfahum. Mari. Biasanya baina itu, baina nganggo i ya.
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Mari. Ya'lamu, Allah senantiasa tahu baina aydihim, apa yang di depan kita, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang kita. Maknanya apa? Allah Maha tahu apa yang telah kita lakukan dan yang belum, dan sampai di akhirat nanti Allah tahu. Padahal kita saja yang pelakunya itu sudah lupa. Ibu-ibu dari hidup sampai sekarang makan berapa kali? Lupa. Ngaji berapa kali? Lupa. Allah tahu karena ilmu Allah itu ahata binnas, meliput seluruh kehidupan. Kita akan bilang patut kalau yang wajib disembah cuma Allah karena memang ilmunya meliput. Itu. Ya'lamu ma huwa dhahirun wa musyahadun lahum fid dunya wa ma khalfahum amamahum fil akhirah. Yang telah kita lakukan tahu, hari depan tahu, besok kita di surga neraka sudah dicatat ya. Itu Allah tahu. Kita yang akan nanti setelah ini mau apa boleh berencana, tapi Allah yang tahu. Kita tidak tahu kok nanti jam 12 kita mau apa. Merencana boleh, besok masih hidup atau tidak kita tidak tahu. Bi ayyi ardin tamut, kita di bumi mana akan meninggal tidak tahu. Tapi kadang-kadang wis dicawisi kuburan nang desa jebul matine nang Mekah. Jadi begitu, Allah Maha tahu. Bahkan pengetahuan Allah itu yang paling mentok ada ayat innallaha alimum bidzatis sudur. Allah Maha tahu isi hati kita. Kalau yakin dan harus yakin bahwa Allah tahu isi hati kita, demi Allah kita tidak akan pernah punya niat yang jahat. Niat saja Allah tahu kok. Apalagi sampai terwujud. Maka memang kadang-kadang di TV ada begini, kejahatan terlaksana karena perkara niat dan kesempatan. Itu. Sebenarnya faktor yang utama niat. Ada kesempatan tidak pernah punya niat, tidak akan jahat. Maaf kalau untuk berbuat kejahatan yang paling banyak kesempatannya ustadz loh. Kalau saya nyolong apa-apa nang kene ora weruh rak lakon nyono aku. Rak lakon Pak Kiai Sabudin nyolong, padahal nyolong pamane. Kita kesempatan jadi orang jahat banyak sekali karena apa? Masyarakat sudah percaya bahwa saya ini tidak mencuri. Maka kalau saya mencuri tidak konangan, orang tidak akan ada yang menyangka saya. Tetapi apakah akan mencuri karena niat saja Allah tahu. Kesempatan menipu itu ustadz banyak sekali karena apa? Orang tidak curiga, teko nganggo peci, nganggo klambi apik, jajal teko tatoan. Patoke semene, terus rambutnya dibang ngono. Ora ana kesempatan nyolong, wong wis ngamati gak nyolong genah itu. Jadi yang penting apa? Allah tahu apa isi hati kita. Alimun Maha tahu bidzatis sudur, dengan isi hati yang ada di dalam dada. Jadi patut kalau yang disembah cuma Allah karena isi hati saja Allah tahu. Kalau malaikat di dalam surat Al-Infitor tahunya cuma yang kita kerjakan. Ya. Wa inna alaikum lahafidhin kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum, sungguh bagi kalian, lahafidhin, sungguh ada malaikat penjaga. Siapa? Kiroman katibin, amat mulia karena tidak punya dosa, katibin yang mencatat amalan kita. Ya'lamu nama taf'alun, dia tahu apa yang kamu kerjakan.
kerjakan, tapi tidak tahu apa yang kamu batin, tapi Allah tahu. Kita ini punya pengamat dua loh, Allah dan malaikat. Kenapa demikian? Apakah Allah butuh yang tidak? Itu ibadahnya malaikat. Maka ketika kita membaca ayat kursi, kemudian Allah tahu isi hatiku, tahu apa yang sudah aku kerjakan dan yang belum, dan tahu setelah mati ke sana ada apa. Itu mesti akidahnya kokoh sekali. Oh, patut kalau cara sholat ini diangkat tangannya karena takut, kemudian Allahu Akbar kecil, ya. Karena apa? Isi hati tahu. Maka orang disuruh husnudon. Husnudon tapi keliru lebih selamat timbang suudon walaupun benar. Ya. Menyangka baik tapi keliru. Ada malam-malam ada orang lewat tatoan itu. Ujuk-ujuk nek kayak yakin maling. Orang ngerti kok yakin. Saya yakin itu insya Allah orang baik, padahal orang jahat, selamat kita. Tetapi tidak salah mengunci pintu. Tapi semoga itu orang baik. Jebul wong elek, kita tetap untung karena bersangka walaupun persangkaannya keliru. Sudah menyangka jelek, keliru itu. Allah nek kayak mesti maling lah, padahal bukan. Nah ini kan habis kita. Itu ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum amamahum fil akhirah, di akhirat. Kita teruskan, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Monggo. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi. Wala yuhituna. Manusia ini tidak akan mampu meliput ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Ibu bapak, kalau akan tahu ilmu Allah, baca surat 31 ayat 27 ya. Surat Luqman. Allah berfirman, walau annama fil ardi min sajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Allah berfirman, jikalau seluruh pohon dijadikan pena, kemudian seluruh laut di jagat ini dilipatkan 7 untuk menulis ilmu Allah sampai kering laut itu, belum habis ilmu Allah. Air untuk menulis laut yang ada dilibatkan 7, padahal dilibatkan 2 ini sudah mati semuanya, kelep. Ditutuli untuk menulis ilmu Allah, karena sebanyak apapun air itu ada batasnya, tapi ilmu Allah tidak terbatas. Maka jangan sampai orang wis pinter rasa ngaji lah. Maaf, kita kalau ngaji makin lama bukan makin bodoh, tapi makin merasa bodoh. Orang merasa bodoh wajib, tapi bodoh sunat saja tidak. Ya. Merasa bodoh. Itu. Ya. Ajal kowe sing gawe bel ngono ki Yahudi lho. Awake dhewek meja durung iso kabeh. Ya. Pintere wong itu. Tetapi sebetulnya ilmu Allah itu dengan ilmu kita itu begini. Kalau ibu datang ke laut selatan, kemudian setelah di tepi jarinya dicelupkan gitu, celup. Yang nempel ini ilmu kita, sisanya itu ilmu Allah. Apa? Di alam gaib ini
lebih banyak ketimbang alam dunia perkara-perkara yang ada. Maka tafsirnya di sini begini ya. Tafsirnya itu la ya'lamuna syai'an mim ma'lumatihi illa bima a'lamahum iyyahu ala alsinatir rusuli. Manusia tidak akan tahu setelah mati ke sana ada apa kecuali lewat lisan para rasul yang akan memberitakan. Kita tidak tahu setelah mati ada apa ke sana, tapi dengan lewat lisan rasul dengan dituruni Quran, hadis baru tahu ke sana ini kalau tidak benar lebih ruwet ketimbang di sini. Bapak-bapak Ibu tahu ketika orang mati dikubur ditinggal pulang ada apa di sana? Yang tahu Rasulullah. Rasul bilang dalam hadis ya, ketika seseorang telah dikubur dan yang menghantarkan pulang, Nabi bilang wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Hadis sahih itu. Sungguh si mayat itu mendengar bunyi sandal temannya sama pulang. Temanku pulang. Kemudian faja'ahul malakani, datang kedua malaikat. Namanya Mungkar Nakir. Malaikat Mungkar Nakir tercatat dalam hadis Tirmidzi ayat hadis nomor 1071 itu. Dan malaikat Mungkar Nakir itu aswadani wa azraqani. Rupanya tuh hitam pekat atau biru dan matanya semacam matahari. Malaikat fayuk idanihi, malaikatnya terus ngomong jagong, fayuk idanihi, ditakoni. Ternyata yang tersokeh pertanyaannya apa? Ma kunta takul hadzal rajul. Nabi Muhammad dilewatkan, kemudian ditanya, siapa itu yang lewat? Hadza Muhammadur Rasulullah. Yang lewat Rasulullah. Kemudian malaikatnya bilang, ya, ungzur ila maq'adika. Lihatlah tempat dudukmu minan nar. Sebetulnya kamu tempatnya neraka itu lihat. Tapi karena kamu bisa jawab, qad abdalakallahu maq'adan minal jannah. Kemudian Allah ganti tempat duduk surga. Lihat surga itu. Kemudian malaikatnya bilang, ketika orangnya bilang, ya malaikat aku ingin masuk surga. Malaikatnya bilang, nam itu nama yanumu nam. Kalian belum boleh tidur saja. Kanaumil urusi. Tidurmu bagikan tidurnya pengantin baru. Gimana dulu Ibu ketika awalnya dinikahkan begini le turu kepriwe? Kelingan sampai datang hari kiamat. Itu yang bisa menerangkan gaib ke sana hanya Rasulullah yang bi'al sinatir rusuli, dengan lisan para, kita tinggal ikut karena Rasul ini al-amin, orang yang paling jujur dari kecil, yang memberi gelar bukan Allah, masyarakat. Maka pembawa dakwah modal pertama itu jujur. Baik urusan duit dan urusan akhirat, tidak menipu. Dan tidak kepengin milih gubernur diberi duit udah kiai murid akeh. Ya. Itu biasanya juga ke duit sak kresek wis telo kiai juga telo kok itu. Mula kayak bener lah milih mulu politik nang yo milih aja golput gulungan putek. Milih yang kriterinya lebih takwa dan membidangi apa yang ditugaskan. Nah, karena memang kalau kita terjun ke politik praktis, pas itu dakwah diuber-uber polisi memang. Tapi politik adalah bagian dari Islam. Nabi hijrah ke Madinah itu berpolitik, menyelamatkan dakwah, di sana kemudian punya negara. Lambangnya Muhammadiyah itu sondol langit loh, baldatun thayyibatun. Apa baldatun? Negara. Orang Muhammadiyah harus jadi kepala-kepala
di negara ini. Kalau tidak bisa nahi mungkar. Amar ma'ruf gampang. Saya amar ma'ruf ke sini itu dewek selamat malah wedangnya double. Nahi mungkar dewek mati. Berantas wong kepiye dewek kudu nggo pistol itu. Padahal Amin Rais bilang amar ma'ruf mungkar sebagai sayap kapal terbang, ketika patah salah satunya oleng. Lah bagaimana kita tidak menguasai negara untuk nahi mungkar? Wong korupsi semono kae triliun itu awake dhewe bisa apa? Ilham tok itu. Maka juga Muhammadiyah kemudian punya tapak suci gitu kan. Itu persiapan nahi mungkar. Ya. Latihan ya sing temenan aja kaya nyendang lemut. Ya. Katanya jurus kata melempar tubuh gitu. Itu sing kena jantung cepet banget itu, begitu digerakkan kena jantungnya gitu. Nah pendekarnya para iki di sana ada pendekarnya namanya Mulwantoro. Kemudian yang gaib liftara Rasul, maka Rasul menjelentarkan dengan singkat saja, orang ini setelah mati hidup di hari kiamat ini mengalami 9 fase. Itu Rasulullah pertama bangkit dari kubur, digiring ke padang mahsyar, mendapat surat amalnya masing-masing. Jika mukmin mendapat surat dari tangan kanannya, jika kafir jatuh ke punggungnya diambil tangan kirinya. Wa yada'u subura, kemudian menjerit, celaka aku itu. Setelah mendapat surat kemudian ditimbang, setelah ditimbang dihisap, setelah dihisap bablas terus lewat haud telaga Nabi, kemudian menyeberang Siratal Mustaqim yang paling rentan itu dalam surat Maryam ayat 71-72. Baru dia surga neraka. Kesana masih panjang. Yang bisa menerangkan lesanya para roh, kita taunya sekarang sampai mati rencananya begini. Pun tidak tahu. Ya. Itu. Jadi yang gaib-gaib ini wajib diimani karena yang membawa berita para Rasul. Cirinya adalah al-amin. Kita lanjutkan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Mari. Wasi'a kursiyuhu, luasnya kursinya Allah meliput langit dan bumi. Tapi jangan berkata Gusti Allah sepiro Pak Yai. Tidak boleh ya. Itu kalau udah gitu kaya meja takon tukangi, tidak akan mampu. Maka di sini Ibnu Abbas menjabarkan jagat raya ini yang planetnya itu berapa triliun tidak bisa dihitung itu. Planet itu kalau kita ke sana kalau bisa itu lintang itu yang besarnya melebihi bumi banyak sekali. Termasuk bumi ini. Itu kalau dibandingkan kursinya Allah ini. Wasamawatu sab'u wal aradun binisbati lil kursiyyi kahalqatin mulqatin fi falatin. Jagat raya yang penuh planet gede-gede ini kalau dibandingkan kursinya Allah semacam cincin bunton yang dilempar di tengah samudera. Planet ini cincin. Nah terus kita itu apanya? Kita hanya seorang makhluk yang menempel di kulit bumi. Kita tuh kecil banget. Bahkan saya membaca bagaimana sumpritnya malaikat Israfil itu memang dalam hadis saya dikatakan kalkorni, bagaikan tanduk gitu. Melengkung dan yang untuk niup rada ciut ning kono ombo. Jadi jagat raya ini dan isinya itu hanya semacam debu yang nempel di kulit sompret. Jadi ketika hari kiamat disebul gitu itu.
Maka watakunul jibalu kal ihnil mangfus. Anda akan melihat gunung ini bagaikan aneh-aneh yang diterbangkan. Lah wong segala planet angkasa raya ini kur kaya bleduk sing nemplek nang kole tompret. Habis sudah. Lah kalau bumi, langit dan seisinya bintang itu bagaikan debu, terus kita apanya kira-kira? Lebu nemplek lang lebu ya gegeden. Maka mesti sholatnya jadi alladzina hum fi sholatihim Allahu Akbar. Sudah tidak ingat jasad. Karena kita itu makhluk yang kecil banget. Hanya seorang makhluk yang menempel di kulit bumi, sedangkan buminya itu bagaikan debu. Bahkan ada yang menggambarkan, maaf kalau makhluk masih boleh digambarkan. Kursi Allah itu makhluk kan. Jadi kalau umpama podium ini kursi Allah, seluruh planet hanya debu yang di bawahnya. Manusianya apa itu? Kita itu makhluk yang kecil banget, tetapi oleh Allah dipuji sondo langit. Mujinya saja sumpah 4 kali. Watini wa zaitun wa turisinin wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi. Sungguh manusia kami ciptakan sebaik-baik bentuk. Coba ibu ke kebun binatang sendiri, tidak ada orang, paling cantik di sana. Gajah, ular, jerapah, gandeng wong Kutawinangun. Malaikat pun ketika tampak dan setan tetap bagus orang, karena Allah bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani, kecil tapi tampan. Malaikat Jibril bagus panjenengan. Di dalam hadis Mi'raj, malaikat Jibril itu besarnya apa? Sayapnya saja situna mi'ati janahin. 600 sayapnya. Gede banget. Nek nang wetan peteng sikile nang langit, sireh nang bumi itu. Ketika dilihat di Sidratul Muntaha dan turun surat Al-Mudaththir itu. Gede banget malaikat Jibril. Berarti ganteng panjenengan. Neng ketika kita ditawari iman tidak beriman, summa radadnahu asfalasa, dikembalikan di neraka yang paling ngeri dan tidak pernah akan mati. Itu ayat kursi ya. Wasi'a kursiyuhus samawati. Patut enggak kalau yang boleh disembah cuma Allah? Karena Allah kursinya saja dibandingkan planet angkasa seluruh jagat raya, planet hanya debu yang di bawah kolong ini. Kita makhluk yang kecil banget. Kemudian wala ya'uduhu hifdzuhuma. Monggo. Wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu wala yaskuluhu wala yu'jizu. Allah tidak pernah letih dan tidak pernah melemah walaupun harus merawat langit dan bumi. Kalau bapak saya suruh nyanggah HP saya sejam semuteng. Allah menyangga langit dan bumi tidak pernah ada rasa letih. Tapi ibu bapak kita besok di surga juga tidak pernah letih. Di surga ini tidak pernah letih dan tidak pernah ada yang menyuruh keluar. La yamassuhum fiha nasobun. Tidak pernah menempa letih kepada orang beriman di surga. Wa mahum bimukhrojin. Dan tidak diusir keluar. Jadi nang swarga benjang boten kepleh Bu. Mboten enten. Ibu yuswanipun benjang teng swarga niki 17 tahun. Ayune nang Kutawinangun ngono contone. Ya. Surat Al-Waqiah ayat 35. Faja'alna hunna
abkaro. Ini perawan semua, ora ono sing pewat kaya ngono, ora ono. Wayu-ayu kabeh. Uruban atroba, saling cinta dan punya suami yang sebaya. Suaminya persis Nabi Yusuf. Umurnya 25 tahun. Yang jadi siapa? Sebelah barat ini. Kalau benar-benar takwa. Maka Quran bilang, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Maka kami jodohkan dengan bidadari yang bermata jeli. Bidadari yang ada di sini. Tapi yang ngaji sungguhan, jangan sesuk orang mangkat. Ya. Sungguhan, diamalkan. Surga menanti kita. Ya. Kita masuknya ke sana udah tidak lama lagi ya. Nanti 2050 ini sudah ada yang ke sana ini. Termasuk saya barangkali. Saya sekarang umurnya 66, kalau 2050 berarti kurang 6 lekor kalau 56 92. Awak ngene 92 mbok ki urip mbuh. Iki wis ana sing ngereng jiji yo. Njeblok kabeh wis jenggot itu. Bola-bali meriang mangani gorengan. Pokoknya setua kayak ngombe jus aja mangani goreng-gorengan bangsane percikan malah engko nganu gelis pembuluh darah cuntel yuk cetruk. Es tua-tua kene ngombe jus apel sing akeh ora mangane gorengan sate gule. Isuk orang lele iso. Ning ya wis tekan swarga apa. Kembali kepada ayat ini, maka Allah tidak pernah letih walaupun merawat angin wahual aliyul azim, karena dia maha tinggi dan maha agung. Aliyun maknanya apa? Ala fauqa khalqihi, di atas seluruh makhluknya. Tuh. Apa bedanya ala karo fauqa itu? Kalau ala itu nempel, kalau fauqa enggak nempel. Pokoknya Allah itu maha tinggi, al-azim dan maha agung. Saya kira cukup itulah ayatul kursi. Kemudian fadilahnya, manakala dibaca Bapak Ibu, bacanya selesai sholat wajib, jaminan masuk surga. Mangkoro'a ayatal kursiyi fi kulli duburi sholatil maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Sinten ingkang kersa maos ayat kursi, tadi sudah tahu kandungannya, membacanya setelah selesai sholat wajib, tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali belum mati. Belum mati ora mlebu swarga, aku wis ra mulang rene. Karena mati itu jane ringan. Mati itu hanya pintu kan. Al mautu babun. Mati itu pintu. Kulunas dakhilu, tiap orang akan memasuki. Ada cabang 2 surga neraka itu. Dan ayat kursi itu a'dzamul ayah. Seluruh Al-Quran sebesar-besar ayat-ayat kursi, tapi sebesar-besar surat umul kitab, surat Al-Fatihah, tapi sebesar-besar ayat-ayat kursi. Jika dibacakan, jin terbakar, jin ifrit yang gagah terbakar. Pamane kur jin kutha Winangun. Maka bapak-bapak yang mau sinau ruqyah ke sana nanti ngurukyah mau ayat kursi jin wis mendem. Isi ampuh wong timbang jin. Wong kepiek dibaca ayat kursi ra bubar. Jin itu sekarat. Jadi begitu agungnya ayatul kursi. Kalau disanggup bekal tidur, dijaga Allah sampai waktu subuh. Besar sekali ayat kursi itu. Sebetulnya wajib dihafal. Ya. Itulah sekilas mengenal Allah. Satu saat rukun iman yang kedua, mengenal malaikat, akan kami sampaikan kalau pada gilirannya. Nanti setelah mengenal malaikat, kemudian mengenal kitab suci, mengenal para rasul, mengenal surga neraka, kemudian mengenal takdir. Itu pondasi dalam Islam.
Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal akhir wa bil qadari khairi wa syarihi minallahi ta'ala. Itu pondasi. Maka orang Islam itu pondasinya 6, pilarnya 5. Keyakinan 6, percaya adanya Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hidup di akhirat, takdir. Yang segera diamalkan, syahadat dengan maknanya, sholat 5 waktu, bayar zakat, kemudian puasa Ramadan, pergi haji, itu diberesi. Kalau memang sudah pada kemampuannya sebelum mengamalkan yang lain, itu pondasi dan pilar. Kemudian bangunannya indah, namanya akhlak. Terakhir Nabi di samping diberi Quran hadis oleh Allah diberi juga namanya jawamingul kalim. Jawamingul kalim itu ucapan singkat tapi isinya padat. Beda karo wong basa krama itu. Aran njaluk ngapura mending ngene kok. Kula jumeneng wonten mriki nyuwun gunging samudra beno pangarsami kedawan. Saya minta maaf, ono rampung, entek-entek ke jam. Nabi bilang, kalau Anda ingin masuk surga, takwalah kepada Allah dan berakhlak luhur. Dilakoni yakin tekan swarga. Kebanyakan orang masuk surga, takwa pada Allah, berakhlak luhur. Selesai tinggal ngamal. Kebanyakan orang masuk neraka tidak mampu menjaga lisan dan kemaluan. Mungkin kemaluan setelah tua wis ora usil. Tapi ini mlebu YouTube, umat Islam bubar-bubar, NU gelut PKB, para habaib didu karo kiai, Golkar dirampas, Muhammadiyah muga-muga ora. Ini masalah itu adalah anak turun Abdullah bin Sabah. Umat Islam jadi campur baur. Orang yang paling bagus gagal maju gubernur kan? Dilatih rasa apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ini hati-hati. Demikian mungkin ada tambahan-tambahan sedikit ya. Men mambu-mambu politik, melek politik, rasa mendelik politik. Tapi nek ra ngerti politik blas es dipangan politik ya. Demikian mungkin waktunya habis. Kalau masih diizinkan, kalau ada yang mau bertanya 1-2 enggak apa-apa ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh ya wes nek do Bali ya. Ada? Tidak ada nggih? Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin dicukupkan tadi. Ya, terima kasih dan semoga ini bisa dipahami semuanya, diyakini, diamalkan, didakwahkan ya. Mestinya di sana sini Bapak kekurangan saya minta maaf. Semoga kita ketemu lagi dalam pengajian. Kalaupun tidak, kita akan ketemu di surga. Demikian, ihdinas shiratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waktu kami kembalikan pada pengatur waktu.